surat 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keenam. Firman Tuhan, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus membenci, mereka harus memberi pertanggungjawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini kita renungkan di bawah tema komitmen hidup di dalam kekudusan. Komitmen hidup dalam kekudusan. Istilah kekudusan kita sudah tahu itu berarti terpisah atau dikhususkan. Dan ini tentu dipisahkan atau dikhususkan tentu dari hal-hal yang bersifat duniawi. Dan di dalam teks, dalam konteks daripada tulisan 1 Petrus ini juga mengingatkan kita supaya kita kudus karena Allah itu kudus. Ya, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan Allah kita adalah Allah yang kudus, kalau kita membaca di dalam Yesaya 6 ayat yang ketiga. Komitmen merupakan sebuah bentuk keterikatan untuk melakukan sesuatu. Dan keterikatan di sini mengasumsikan ada dua pihak yang bersepakat dan sifatnya membatasi. Ya, tentu ini seseorang karena komitmennya rela mengurangi kebebasannya, membatasi diri. Ia harus menahan diri terhadap apa saja yang bertentangan dengan komitmen itu. Itulah alasan mengapa berkomitmen walau mudah untuk dikatakan untuk komit, tetapi sulit untuk dilakukan. Maka sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus, kita juga sudah mengikatkan diri dengan Allah. Itulah sebabnya di dalam persekutuan bersama dengan Kristus, bersama dengan Tuhan, kita pun terikat pada sebuah komitmen. Salah satunya yaitu berkomitmen untuk mengkuduskan diri atau menguduskan diri di hadapan Allah. Nah, kalau sebab itu kita harus memiliki tekad, memiliki komitmen, ketegasan di sini. Kalau kita melihat konteks daripada tulisan 1 Petrus ini, bahwa orang-orang yang membaca atau menerima surat ini, mereka sedang di dalam penderitaan. Mereka sedang di dalam tekanan dan aniaya. Yang menjadi penegasan kepada kita bahwa apakah di tengah-tengah situasi seperti itu, masih tetap memiliki komitmen hidup di dalam kekudusan. Bukankah tawaran untuk hidup merdeka, hidup bebas, sebebas-bebasnya itu terbuka untuk kita? Maka di sini ditekankan kepada kita bahwa sebagai orang percaya harus mempersenjatai diri dengan komitmen atau niat yang tegas untuk hidup dalam kekudusan. Mempersenjatai diri ini merupakan istilah militer atau bagi seorang pejuang yang akan masuk dan siap untuk berperang. Maka tentu ini memiliki tujuan. Dan tujuan ini dalam bagian firman Tuhan ini adalah di dalam kekudusan. Itu dimulai dari pemikiran dan kehendak kita.
Maka di dalam pasal 4 ayat kedua, dengan poin menghidupkan sisa waktu dalam daging bukan lagi menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Mengapa? Karena kekudusan itu merupakan perjuangan yang terus-menerus. Kita terus berjuang, maka kita membutuhkan motivasi. Kita membutuhkan komitmen dan motivasi yang sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan. Dan pada bagian ini kita melihat apa yang disampaikan oleh Petrus. Dia memberikan kepada kita ada dua motivasi untuk hidup dalam kekudusan. Motivasi untuk berkomitmen dalam kekudusan itu berasal dari penderitaan Kristus dan juga kedatangannya kembali untuk menghakimi semua orang. Yang pertama, kita melihat motivasi untuk hidup dalam kekudusan ini berasal dari penderitaan Kristus. Diawali dengan kalimat oleh karena itu. Ini kita kembali ke ayat yang pasal yang ketiga 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Oleh karena itu, karena Kristus telah menderita dalam daging, yaitu dalam tubuhnya, persenjatai dirimu juga dengan tujuan yang sama. Mengapa? Karena bahwa dia yang telah menderita penderitaan badani telah berhenti berbuat dosa. Setelah ungkapan terakhir dalam kalimat ini menyajikan kepada kita beberapa kesulitan untuk memberikan penafsiran. Dan kita memahami paling tidak ada 4 pandangan terhadap bagian ini. Salah satu pandangan yang mengatakan bahwa Petrus mengajarkan bahwa penderitaan itu membersihkan orang percaya dari dosa. Masalah utama dengan pandangan ini bahwa ada penggunaan kata kerja dalam bentuk perfect, artinya sudah lewat. Artinya telah selesai di masa lalu dengan hasil yang berkelanjutan. Ya, bagaimana penderitaan yang dialami, kecuali kematian fisik itu bisa menghasilkan penghentian total dan berkelanjutan dari dosa. Pandangan yang kedua berpendapat bahwa ini mengacu kepada kematian fisik orang percaya, yang menganggap bahwa menderita secara daging itu sejajar dengan frasa yang sama yang diterapkan kepada Kristus. Memang gagasan di sini adalah pada saat kematian orang percaya, mereka akan sepenuhnya lepas dari dosa. Sama seperti Kristus pada saat kematiannya di dalam pasal 3:18. Maka mereka sekarang harus menjalani sisa hidup mereka bukan lagi untuk nafsu manusia, keinginan manusia, melainkan untuk kepentingan kehendak Tuhan. Tapi pandangan ini masalah utama adalah cara mengatakannya itu agak canggung dalam pandangan yang kedua ini. Pandangan yang ketiga adalah memahami ungkapan ini dengan memahami ajaran Paulus dalam Roma pasal 6. Yaitu bahwa berdasarkan kesatuan kita dengan Kristus dalam kematiannya, seperti yang digambarkan dalam baptisan, kita pun mati terhadap dosa. Tapi masalah pandangan ini adalah bahwa kita harus membaca keseluruhan teologi Paulus atau pemahaman Paulus seperti yang diungkapkan oleh Petrus bahwa telah menderita secara daging. Dan ini nampaknya tidak cocok dengan identifikasi rohani kita dengan kematian Kristus melalui baptisan yang kita alami. Saudara, masing-masing pandangan ini memang terhambat oleh fakta bahwa dia yang telah menderita. Mengapa? Karena di sini ada bentuk tunggal yang menuju kepada pribadi, merujuk pada orang yang beriman secara umum. Ya. Akan lebih wajar jika Petrus menggunakan dalam bentuk jamak. Namun pandangan yang keempat ini mengambil ungkapan untuk menyebut Kristus dengan penerapannya kepada orang-orang percaya. Pandangan ini mengambil bagian yang pertama sebagai bagian dari kehidupan Kristus.
Kristus telah menderita dalam daging. Ini menunjuk kepada Dia yang telah menderita di dalam tubuhnya, yang sejajar dengan kehidupannya. Ini merupakan satu-satunya pandangan yang cukup untuk menjelaskan bentuk tunggal dalam bagian atau bentuk menunjukkan satu, ya, jumlah satu, dan juga bagian dari kedua, bagian yang memang tidak bisa dipisahkan. Maka ungkapan kedua di sini menjelaskan bahwa penderitaan Kristus dalam daging itu mengakhiri hubungannya dengan dosa untuk selama-lamanya. Orang-orang beriman di dalam penerapannya harus mempersenjatai diri mereka dengan komitmen yang sama, dengan penegasan yang sama, keinginan yang sama. Mereka tidak akan berdosa sampai mereka mati. Namun sebagaimana yang dijelaskan kalau kita melihat di ayat kedua, mereka dapat menjalani sisa hidup mereka untuk kehendak Allah, bukan untuk keinginan nafsunya sendiri. Setelah yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Petrus 2 kali menegaskan ketidakberdosaan Kristus. Kalau kita membaca dalam pasal 2 ayat 22 dan pasal 3 ayat 18. Namun tujuan kedatangannya di dalam dunia ini adalah untuk disamakan dengan orang-orang berdosa dengan mengambil rupa daging yang dikuasai dosa. Dalam Roma pasal 8 ayat 3. Dan menanggung dosa-dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Ini yang kita baca di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Dan dan Paulus juga memberikan penekanan yang sama dengan mengatakan bahwa Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa demi kita. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Jadi kalau kita melihat di sini yang dimaksud oleh Petrus di sini adalah ketika Kristus menanggung dosa kita, Ia sudah selesai dengan dosa. Karena Kristus telah mati satu kali untuk selamanya bagi dosa-dosa kita. Ini yang kita baca dalam pasal 3 ayat 18. Maka arah hidup kita seharusnya adalah mempersenjatai diri kita dengan komitmen yang kuat untuk mengakhiri dosa. Menanggalkan dosa. Hidup menurut kehendak Allah, bukan lagi menurut hawa nafsu kita, keinginan kita. Maka setelah kita diselamatkan dari hal yang menghancurkan, tentu kita tidak lagi ingin mau kembali ke masa lalu kita yang hancur itu. Mengapa? Karena penderitaan Kristus karena dosa kita itu seharusnya memotivasi kita untuk hidup dalam kekudusan. Motivasi untuk hidup dalam kekudusan itu berasal dari kembalinya Kristus yang segera untuk menghakimi semua orang atau kedatangan Kristus. Motif ke arah kekudusan ini tersirat dalam frasa pasal 4 ayat yang kedua. Sisa waktu dalam daging. Dan secara eksplisit di dalam ayat kelima, mereka harus memberikan pertanggungjawaban kepada Dia yang siap untuk menghakimi orang hidup dan orang mati. Yang hidup dan yang mati itu menunjukkan bahwa penghakiman bersifat inklusif. Artinya tidak ada orang yang bisa lolos di hadapan Tuhan. Maka kalau kita di sini melihat bahwa siap atau memberi pertanggungjawab itu menunjukkan bahwa penghakiman terakhir itu sudah dekat. Satu-satunya hal yang menghalangi orang yang terhilang dan murka dari murka Allah adalah kehendak Allah yang berdaulat. Kristus dapat datang kapan saja dan tidak akan ada kesempatan lagi untuk bertobat. Karena mengapa? Kita tidak ada yang tahu kapan tiba waktunya. Maka sementara kita yang berada dalam Kristus, kita tidak perlu takut akan hukuman. Mengapa? Karena kita juga harus berdiri di hadapannya untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan dalam hidup kita. Maka seharusnya penghakiman yang sudah Tuhan siapkan untuk kita di masa yang akan datang ketika kedatangannya, itu juga seharusnya
memotivasi kita untuk tetap hidup berkomitmen dalam kekudusan. Mengapa? Karena ada konsekuensi, ada risiko besar kalau kita tidak hidup dalam kekudusan. Kemudian Petrus menambahkan dalam ayat bagian frasa selanjutnya, yaitu sebab untuk tujuan inilah Injil diberitakan bahkan kepada orang-orang yang sudah mati, supaya walaupun mereka dihakimi secara lahiriah seperti manusia, mereka dapat hidup dalam roh menurut kehendak Allah. Nah, dalam frasa bagian ini di ayat yang ke-6 itu, ya, ada 3 pandangan utama. Yang pertama, bahwa ada yang menghubungkan hal ini dengan pasal 3 ayat 19 yang mengartikan bahwa Kristus memberitakan kepada jiwa-jiwa yang mati di dunia orang mati, memberikan mereka kesempatan kedua untuk bertobat. Ini pandangan yang ada pandangan seperti ini, dan ini perlu kita teliti dengan baik. Atau dia berkhotbah atau dia menyampaikan pemberitaan kepada orang-orang benar yang sudah mati. Nah, kalau kita melihat bagian ini, memang tidak ada jaminan di dalam Alkitab bagi orang mati untuk mempunyai kesempatan untuk bertobat, tidak ada. Tapi kalau kita melihat di dalam 1 Petrus pasal 4:5 bahwa manusia akan dihakimi atas apa yang mereka lakukan ketika mereka masih hidup. Apakah mereka masih hidup atau mati pada saat Kristus kembali untuk menghakimi dunia ini? Pandangan yang kedua menganggap mati sebagai mati secara rohani. Namun kalau kita melihat di ayat 5, nampaknya mengacu pada kematian secara fisik dan tidak ada indikasi bahwa kata yang sama dalam ayat 6 harus diartikan berbeda. Pandangan yang ketiga terkait dengan teks ini bahwa Petrus mengacu pada mereka yang mendengar Injil dan menerimanya ketika mereka masih hidup, namun sekarang telah meninggal. Ide pemikiran di sini bahwa penghakiman yang akan datang tidak hanya akan membawa pertanggungjawaban orang-orang berdosa di ayat 5, namun juga akan membalikan penghakiman manusia itu di ayat 6. Dan orang-orang percaya akan dibenarkan pada hari penghakiman terakhir, meskipun mereka sekarang mungkin dianiaya, difitnah. Maka dalam pandangan ini, ungkapan dihakimi menurut daging sebagai manusia itu dapat diartikan dengan beberapa cara. Dan ini merujuk pada kematian fisik, dalam arti bahwa satu-satunya sisa penghakiman atas dosa yang harus ditanggung oleh orang percaya. Namun, meskipun orang percaya harus mati secara fisik, mereka harus memiliki keyakinan, dan kita juga harus memiliki keyakinan akan hidup dalam kekekalan. Atau boleh dikatakan bahwa tidak hanya merujuk pada kematian fisik sebagai orang-orang percaya, tapi ini merupakan hukuman yang ditimpakan kepada dunia karena dosa. Dunia mungkin berkata, Injil tidak berpengaruh. Orang-orang percaya mati sama seperti orang lain. Namun di sini kita melihat Petrus memiliki pendapat benar dalam satu hal, namun sama sekali salah dalam arti lain. Mengapa? Karena hal tersebut akan dibenarkan pada hari penghakiman yang akan datang. Pada akhirnya penerimaan Injil akan membuat perbedaan. Ketika seseorang percaya kepada Tuhan, disitulah ada perbedaan. Dalam pandangan yang lain terkait dengan teks ini, dihakimi menurut daging dan menurut manusia, sama persis dalam teks Yunani, hidup dalam roh menurut Allah. Artinya, meskipun manusia mungkin menghakimi kita dalam hidup ini, namun penghakiman Tuhanlah yang terpenting. Jika kita percaya kepada Kristus, maka Tuhan akan memberikan kita kehidupan kekal dalam roh. Sekali lagi, jangan sampai kita membiarkan
penerapan praktis yang jelas dari kata ini, dari apa yang dikatakan. Kristus akan segera datang kembali untuk menghakimi setiap manusia yang pernah hidup. Yang penting di sini adalah penilaian daripada Tuhan, bukan pendapat manusia. Dan fakta kedatangan Kristus itu yang akan segera itu seharusnya memotivasi kita dalam kekudusan. Maka tentu dalam bagian ini kita akan melihat bagaimana kita bisa hidup bertumbuh dalam kekudusan. Paling tidak ada 3 sarana dalam menuju kekudusan. Yang pertama adalah penderitaan di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita melihat penerima atau pembaca dari surat 1 Petrus ini atau alamat dari 1 Petrus ini, mereka sedang difitnah oleh orang-orang percaya atau oleh orang-orang yang dulunya juga tidak percaya. Kalau kita melihat di ayat 4 dan pasal 16, maka sangat mungkin terjadi penganiayaan. Tapi poin utama dalam surat Petrus ini bahwa setiap orang yang percaya, yang tunduk kepada Allah di dalam penderitaan, sekalipun mereka akan diberikan berkat atau dianugerahkan kekuatan. Tapi juga harus kita memberikan catatan di sini bahwa penderitaan tidak serta-merta menghasilkan kekudusan dalam diri seseorang. Ya. Mengapa? Karena membuat seseorang menjadi semakin menjauh dari Tuhan kalau mengalami penderitaan. Kita tidak bisa memungkiri itu. Maka jika kita tunduk pada penderitaan dengan percaya kepada tujuan dari kasih Allah, maka itu akan menolong kita untuk bertumbuh dalam kekudusan. Seringkali penderitaan itu menghadapkan kita pada area di mana kita perlu bertumbuh melalui penderitaan. Maka ini tidak mudah. Kecemasan, kekhawatiran terus menggerogoti hidup kita. Dan kecemasan yang terus itu menunjukkan bahwa kita kurang beriman. Ketika menyadari dan mengenali dosa-dosa itu dan mengakuinya kepada Tuhan, maka dia bisa menggunakan penderitaan, pencobaan itu untuk memperdalam kepercayaan kita kepadanya. Penderitaan adalah salah satu cara yang dirancang oleh Tuhan untuk menggerakkan kita menuju kekudusan di tengah-tengah dunia ini. Sarana yang kedua untuk menuju atau berkomitmen dalam kekudusan adalah terus berjuang melawan nafsu manusia atau keinginan daging. Petrus menunjukkan di ayat yang kedua bahwa hanya 2 cara untuk hidup, yaitu menurut nafsu manusia atau menurut kehendak Allah. Dan fakta bahwa kita harus mempercayai diri untuk menjadi kudus itu menunjukkan bahwa ada perjuangan yang harus dilakukan. Ya, seperti yang Petrus katakan dalam pasal 2 ayat 11, bahwa nafsu kedagingan ini berperang melawan jiwa. Ya. Paulus mengajarkan bahwa manusia lama kita telah mati bersama dengan Kristus. Maka kita salah jika menyimpulkan bahwa yang ia maksudkan dalam bahwa manusia itu tidak ada lagi. Keinginan berdosa itu tidak lagi. Apakah kita menyebutnya sebagai manusia lama atau daging ada keinginan batin yang kuat terhadap dosa yang bersama kita sampai kita bertemu dengan Kristus? Itu terus berjuang, melawan, berontak dalam hidup kita. Maka jika kita ingin bertumbuh dalam kekudusan, kita harus terlibat dalam pertempuran sehari-hari, yaitu melawan diri kita sendiri. Berjuang, ya. Musuh terbesar itu bukanlah yang datang dari luar, tapi dalam diri kita sendiri. Dan peperangan ini dimulai dalam pikiran di mana kita harus menghakimi
setiap pikiran yang berdosa dan setiap yang menawan pikiran itu dalam ketaatan kita kepada Kristus. Sarana dalam menuju kekudusan, komitmen di dalam kekudusan termasuk dalam pemisahan atau keterpisahan dari cara hidup di dunia ini. Kalau kita melihat di ayat 3 dan 4, Petrus menggunakan satu ironi bahwa waktu yang telah berlalu sudah cukup untuk melaksanakan keinginan manusia, keinginan daging. Berapapun waktu yang kita habiskan untuk hidup dalam dosa, itu merupakan waktu yang terbuang, yaitu waktu yang sia-sia. Petrus berkata bahwa mantan teman minum mereka atau orang-orang yang tadinya hidup sama-sama dalam komunitas, ya, minum-minum mabuk, ya, sebagai peminum dan segala macam, serakah, hidup dalam dosa, itu diuraikan di ayat yang keempat. Ini mereka terkejut dengan perubahan yang terjadi dalam diri kita sebagai orang percaya. Mengapa? Karena ada keterpisahan di situ, ada perbedaan yang sangat nampak antara orang yang sudah bertemu dengan Kristus dengan orang yang belum bertemu dengan Kristus. Orang yang sudah percaya dan belum percaya kepada Kristus. Maka ketika kita ingin bertumbuh dalam kekudusan, berkomitmen dalam kekudusan, maka kita harus memisahkan diri kita tidak hanya dari dosa-dosa yang disebutkan di ayat yang keempat ini, namun juga memisahkan diri dari pergaulan-pergaulan yang buruk. Ya, di ayat yang ketiga dikatakan, kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Ketidaksenonohan. Ya. Saudara, ini merupakan perilaku yang sangat menyimpang atau tidak sesuai kehendak Tuhan. Tapi kita harus mengingat bahwa pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Maka kita harus menunjukkan perbedaan di tengah-tengah komunitas di mana kita berada. Apakah kita benar-benar hidup dalam kekudusan atau tidak? Maka untuk memiliki komitmen dalam kekudusan, kita harus memisahkan diri dari komunitas kelompok yang menyimpang. Maka tugas kita sebagai orang percaya bukan sekedar percaya lalu masuk surga. Tapi di sini Allah menuntut kita agar kita hidup dalam kekudusan. Maka untuk urusan ini kita harus punya komitmen untuk masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita harus mempersenjatai diri dengan komitmen, dengan niat yang tegas, komit untuk tetap dalam kekudusan. Motivasinya datang dari pemikiran tentang penderitaan Kristus dan datangnya kembali sebagai hakim. Cara menuju kekudusan adalah dengan menderita, berjuang melawan dosa, dan terpisah dari orang-orang yang menyeret kembali ke dalam kubangan dosa. Biarlah firman Tuhan pagi ini membuat kita tetap berkomitmen pada kekudusan.